Museum Pengkhianatan PKI yang masih termasuk dalam kompleks Museum Lubang Buaya adalah sebuah tempat yang menceritakan sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Museum ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum ini berisi sejarah pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia yang tadinya berlandaskan negara Pancasila menjadi negara komunis. Museum Lubang Buaya menggambarkan peristiwa pemberontakan besar PKI kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI setelah pemberontakan Musso di Madiun pada tahun 1948. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang menjadi tempat pembuangan terakhir bagi para korban G30 SPKI. Latar belakang terjadinya pengkhianatan G30 SPKI. Yang pertama, didominasi ideologi Nasakom. Ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme pada masa Presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pemberlakuan ideologi Nasakom justru menjadi jalan bagi PKI dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis di Indonesia. Yang kedua, pertentangan antara PKI dan TNI. Hubungan kurang baik antara PKI dan TNI diawali oleh pembentukan Angkatan Kelima yang diinisiasi PKI. Hal tersebut ditentang oleh TNI Angkatan Darat sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Yang ketiga ada kesehatan Presiden Soekarno. Pada 1964, beredar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Meskipun demikian, DNA Aidit sebenarnya mengetahui bahwa Presiden Soekarno tidak sakit parah. Beredarnya kabar tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang akan ditinggalkan oleh Soekarno. Yang keempat, kondisi ekonomi Indonesia. Pada 1965, keadaan ekonomi Indonesia tengah terpuruk. Kenaikan inflasi sebesar 650% membuat rakyat meragukan kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, ada keterlibatan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara yang anti-komunis, nyatanya ditemukan banyak dokumen dari FBI, CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30 SPKI. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia, Gerakan 30 September tahun 1965 atau yang kita bisa sebut dengan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September dari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu yaitu Dipan Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN Aidit menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud untuk menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya ada Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sejenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di Lubang Buaya. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman Gerakan 30 SPKI dan ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah yang pertama ada satu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang meninggal di rumahnya Jakarta Pusat, rumahnya yang sekarang menjadi Museum Mitra Loka Ahmad Yani. Yang kedua ada Mayor Jenderal Mas Sidarto Haryono. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Raden Suprapto.
Yang keempat ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang kelima ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang keenam ada Brigadir Polisi Ketua Karel Satwit Tubun yang meninggal di rumahnya. Ketujuh ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo. Yang kedelapan ada Kolonel Katamso Darmokusumo, yaitu korban 30 PKI di Yogyakarta. Lalu yang ke-9 ada Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, juga korban G30 PKI di Yogyakarta. Ke-10 ada Irma Suryani Nasution, yaitu Putri Abdul Haris Nasution yang meninggal di kejadian ini. Yang ke-11 ada Kapten Letu Pierre Andreas Tendear yang meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang di Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Tokoh-tokoh dalam peristiwa G30 SPKI dari pihak PKI itu pertama ada D.N. Aidit, adalah ketua komite sentral PKI yang memiliki andil besar dalam perkembangan partai itu. Ia mulai mempelajari teori Marxis ketika bergabung dengan Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang dimana menjadi cikal bakal PKI. Ia dihukum mati di sebuah sumur di Jawa Tengah pada 22 November 1965. Kedua, Dul Arif. Letnan 1 Dul Arif ditunjuk langsung sebagai pelaksana tugas penculikan para perwira TNI AD pada 1 Oktober 1965 dini hari. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti seperti apa akhir kehidupan Dul Arif. Ia seketika menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ketiga, Sam Kamaruzaman. Ia memegang peranan sangat penting karena biro khusus yang diketahuinya itu mencari anggota TNI untuk bergabung dalam PKI. Setelah G30S terjadi, Sejam mengakui jika ia melakukan berbagai perintah tersebut atas komando Aidit. Dirinya dijatuhi hukuman mati pada 1968, namun baru dieksekusi 18 tahun setelahnya, yakni 1986. Yang keempat, Untung Syamsuri. Komandan Batalion 1 Jakra Birawa, Letkol Untung Syamsuri, menjadi pemimpin gerakan 30 September 1965. Untung Syamsuri setelah gerakan 30 September yang ia komandai gagal, Untung melarikan diri selama beberapa bulan sebelum akhirnya tertangkap di Brebes. Ia dieksekusi mati pada 1966 akibat keterlibatannya dalam tragedi berdarah tersebut. Tokoh-tokoh yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani merupakan petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Namun, pada tahun 1965, Ahmad Yani mendapatkan fitnah ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Ia harus tewas ketika pemberontakan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Yang kedua, Letjen Suprapto. Letjen Suprapto menolak ajakan PKI untuk membuat Angkatan Perang kelima. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30 SPKI bersama para petinggi TNI AD lainnya. Yang ketiga, Letjen S. Parman. Letjen S. Parman pernah berkutat di bidang intelijen. Pengalamannya di bidang intelijen sangat berguna di TNI kala itu. Ia mengetahui rencana-rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan kelima. Namun, pada 1 Oktober 1965, ia pun diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. Yang keempat, Letjen MT Haryono. Letjen MT Haryono pernah bersekolah di IK Daigaku atau Sekolah Kedokteran di Jakarta pada masa pendudukan Jepang di tahun 1965. MT Haryono gugur bersama dengan para petinggi TNI AD lain akibat pemberontakan G30 SPKI. Yang kelima, Maijen D.I. Panjaitan. Menjelang akhir hayatnya, ia diangkat sebagai asisten Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat.
Jenderal dari Sumatera ini pun juga harus tewas ketika terjadi pemberontakan PKI 1965 bersama dengan para jenderal lainnya. Keenam, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Maijen Sutoyo yang menentang pemberontakan angkatan kelima harus ikut gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Yang ketujuh, Brigjen Katamso. Brigjen Katamso juga harus gugur karena diculik dan dibunuh. Mayatnya ditemukan 22 Oktober 1965. Katamso dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. 8. Kapten Pierre Tanden. Ketika bertugas, Tanden tertangkap oleh kelompok G30 SPKI. Ia pun mengaku sebagai Ahana Nasution di mana sang jenderal berhasil melarikan diri, namun dirinya harus mengorbankan nyawa untuk melindungi Jenderal Nasution. Yang kesembilan, AIP KS Tubun. Akhirnya KS Tubun ditembak hingga gugur. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 10. Kolonel Sugiono. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Sugiono yang baru saja kembali dari Pekalongan ditangkap di markas Korem 072 yang telah dikuasai gerombolan PKI. Ia telah dibunuh di Kentungan di sebelah utara Yogyakarta dan jenazahnya ditemukan pada 22 Oktober 1965, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Pertama, Sumur Maut, yang merupakan tempat para PKI membuang 7 pahlawan revolusi. Kedua, ruang penyiksaan. Tempat ini terletak tidak jauh dari Sumur Maut, di mana ruang ini merupakan sebuah rumah kecil yang di dalamnya dapat dilihat diorama penyiksaan, di mana diorama ini menggambarkan penyiksaan para korban perwira TNI yang diculik masih dalam keadaan hidup, seperti Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Yang ketiga, dapur umum. Tempat ini sebenarnya merupakan sebuah rumah warga bernama Ibu Amroh yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum untuk tempat sarana konsumsi anggota PKI dan untuk mempersiapkan logistik pasukan pemberontak G30 SPKI. Yang keempat, pos komando. Merupakan sebuah bangunan yang dulunya digunakan oleh Letkol Untung untuk mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal tersebut. Pos komando ini masih dijaga keasliannya, termasuk barang-barang yang ada di dalamnya, seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan kamar depan yang sudah ada sejak peristiwa terjadi. Selain peninggalan bangunan, juga terdapat berbagai macam barang-barang peninggalan para pahlawan, mulai dari pakaian, barang-barang pribadi, foto-foto pribadi, hingga mobil yang pernah digunakan oleh para pahlawan. Kesimpulan, Museum Pengkhianatan PKI, sebuah tempat yang menceritakan sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakra Birawa Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Tokoh-tokoh G30 SPKI antara lain dari pihak PKI, yang pertama ada DN Adit, Dul Arif, Sam Kamaruzaman, dan Untung Samsuri. Dari pihak jenderal ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Katamso, Kapten Pierre Tandean,
AIP-2KS Trubun, dan Kolonel Sugiono. Di museum tersebut terdapat beberapa peninggalan dari peristiwa G30 SPKI, yaitu sumur maut, ruang penyiksaan, dapur umum, pos komando, mobil, dan barang-barang pribadi peninggalan pahlawan seperti pakaian, senjata, dan lain-lain.